Opang di Opang HD. Salam sejahtera untuk kawan-kawan dan sahabat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit ulasan mengenai amisan, teman-teman, terutama amisan yang paling recommended, yang paling banyak digunakan para angler mancing kolam. Nah, tentunya amisan ini saya bagi menjadi dua kategori, yaitu produk amisan olahan dan amisan alami, teman-teman. Nomor 1. Yang pertama, produk amisan yang paling banyak dipakai para angler adalah Deho Tuna. Nah, siapa yang nggak tahu Deho Tuna, teman-teman? Mungkin dari saya masih belum tahu yang namanya mancing. Nah, Deho Tuna ini udah jadi pelopor olahan tuna yang paling banyak dipakai para angler mancing kolam. Jadi kualitasnya di lapangan sudah terbukti dan teruji, teman-teman. Nah, jadi jangan ragu-ragu lagi untuk produk amisan Deho Tuna. Nomor 2. Yang kedua adalah produk olahan tuna sandel atau katsuan. Nah, ini juga produk yang udah terbukti di lapangan, teman-teman. Jadi karena porsinya itu pas, terutama untuk kita yang dalam membuat umpan yang dalam takarannya nggak banyak, jadi nggak perlu disendok-sendokin lagi. Biasanya kalau tuna sandel ini biasanya takarannya udah pas, makanya banyak sekali angler-angler mancing yang memakai, dan terbukti di kolam ikan makan. Nomor 3. Untuk produk olahan selanjutnya ialah jempol tuna. Nah, jadi untuk produk ini juga paling banyak dipakai para sobat-sobat angler di lapangan untuk amisan, ya, teman-teman. Jadi kemasannya dia mempunyai kelebihan, jadi kita nggak perlu banyak tenaga untuk ngalusin. Biasanya tinggal di kocok-kocoknya ini, teman-teman, dibuka, itu dagingnya udah halus. Di samping itu juga hasilnya juga udah terbukti, sehingga banyak sobat-sobat angler yang memakai. Nomor 4. Yang keempat ini produk olahan ikan sarden, ya, teman-teman. Nah, ikan sarden ini yang paling recommended dan yang paling banyak dipakai para sobat angler adalah Empress sarden, ya, teman-teman. Jadi kalau dari Empress ini, Empress sardennya paling recommended, paling sering banyak digunakan. Karena apa? Karena di dalamnya itu dia ikan sarden dengan minyak. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi nyaring sama nyuci ikannya, teman-teman. Jadi tinggal buka, pakai sesuai perluan. Bahkan dioplos dengan tuna pun hasilnya masih bagus, sehingga banyak sobat-sobat angler yang memakai. Nah, mungkin itu dari produk olahan, teman-teman. Nomor 1. Nah, dari produk alami ini yang paling sering digunakan daging tuna segar. Nah, ini juga banyak digunakan para sobat angler. Jadi dia pakai daging tuna segar untuk amisan. Nomor 2. Nah, yang kedua dari
produk alami ini adalah daging ikan salmon. Nah, daging ikan salmon ini juga banyak dipakai teman-teman. Jadi amisannya juga recommended, hasilnya juga rata-rata bagus. Jadi amisan ikan salmon banyak dipakai juga. Nomor 3. Amisan yang ketiga itu amisan ikan mujair. Nah, amisan ikan mujair ini juga banyak digunakan para sobat angler untuk campuran amisan. Nah, tapi kalau untuk pemula seperti saya harus hati-hati dalam meracik amisan ikan mujair. Nah, karena apa? Karena ikannya sangat amis dan mempunyai bau yang khas ya teman-teman, ikan mujair. Jadi kalau buat saya harus takarannya harus tahu dulu benar-benar pas kalau mau memakai amisan mujair agar hasilnya maksimal ya teman-teman. Tapi kalau yang udah biasa itu biasanya udah enak banget nyampurnya, dilempar ke empang. Ikan emas dipergunakan pakai ikan mujair. Nomor 4. Amisan alami yang keempat itu adalah belut teman-teman. Nah, belut ini udah nggak diragukan lagi kedahsyatannya. Jadi bahkan untuk lomba-lomba gede, terutama yang kelas-kelas berat itu rata-rata pakai amisan belut. Jadi kalau teman-teman bingung apa, mendingan ya itu pakai belut. Itu juga bagus banget buat amisan mancing. Nomor 5. Amisan yang kelima itu adalah ikan tongkol teman-teman. Jadi bisa tongkol segar atau cuek tongkol, itu amisan yang recommended dan paling banyak digunakan pemancing kolam. Karena apa? Di lapangan terbukti teruji juga ikan mas doyan sama ikan cuek tongkol terutama ya teman-teman, jangan salah beli karena ada banyak macam-macam cuek. Jadi kalau mau beli itu ya cuek tongkolnya yang udah dipotong atau tongkol gede-gede itu nanti kita potong sendiri di rumah. Nah, biar nggak salah beli. Itu bagus ikan tongkol. Nomor 6. Nah, yang keenam itu umpan amisan udang teman-teman. Ini juga recommended terutama untuk membuat umpan kuning dan umpan pelet. Nah, amisan udang ini cocok banget buat bikin umpan kuning dan pelet. Jadi umpan udang ini juga paling banyak dipakai untuk bahan dasar dan campuran para angler mania. Mungkin itu ya teman-teman. Jadi amisan-amisan yang recommended, yang sering banget dipakai oleh teman-teman dan sahabat mancing dimanapun kalian berada. Jadi untuk pemancing pemula seperti saya, kalau bisa, nah pakailah umpan-umpan itu. Jadi biar nggak buang-buang duit kalau bikin umpan, jadinya biar nggak boncos. Nah, tinggal kita racik takaran dan campuran dalam membuat umpan. Nah, itu kita harus banyak belajar dari pemancing top yang lain. Jadi biar ya paling enggak mendekati lah, jadi bisa ngerasain sering dientak juga. Nah, demikian ulasan dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya agar berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.